Pahami kalimatnya. Aku, gua, saya bukan pikiran, bukan perasaan, bukan jasad. Arti kita di luar itu. Kenapa ada kalimat mundur, kita tonton pikiran kita tonton perasaan kita apa yang keluar. Karena kita bukan itu. Karena kita bukan pikiran, kita bukan perasaan. Artinya ibarat misalkan contoh gini. Gua punya mobil. Amin. Parah banget. Oh. Ya, gua punya mobil. Ada supir, ya kan? Saya mau daftar jadi supirnya. Ada supir. Kita mau jalan kemana tergantung. Kok tergantung supir? Oke. Gua punya mobil. Amin. Ya, gua duduk di kursi penumpang di belakang karena gua punya mobil. Ada supir gue, ya kan? Gue mau kemana? Tergantung siapa? Kita. Hah? Kita mau kemana? Siapa yang ngatur? Sopir yang ngatur. Kalau sopir yang ngatur wajar kalau selama ini pikiran kita ngendaliin kita. Perasaan kita ngendaliin kita. Padahal kita yang punya mobil. Benar enggak? Kalau kita yang punya mobil kita bayar supir, gue mau ke Medland. Lewat mana bos? Kan gitu. Nanya supirnya. Lewat mana bos? Lewat PG3 aja. Ya deketan dikit. Wah di sini macet bos. Ya udah nanti lewat sini aja. Konfirmasi. Pikiran nanya ke kita, pikiran yang ini bagus nggak? Mau dipakai nggak? Oh gak usah, pikiran yang lain aja. Supir, karena pikiran itu bukan kita, perasaan itu bukan kita, tapi kita yang memilih pikiran mana yang mau kita pakai, perasaan mana yang mau kita pakai. Bosnya, pemimpinnya, ya kan? Sehingga nggak asal nih keluar, sehingga nggak langsung ambil keputusan bruk langsung gitu, enggak, dia nanya dulu ke kita, ini bos kesimpulannya, setuju nggak? Pikiran nyimpulin, nanya dulu sama bosnya. Kesimpulan gua kayak gini, benar nggak bos? Salah, ganti kesimpulan yang lain. Pahami itu. Tujuan kita mengenal diri itu biar bisa memimpin diri kita yang tadi. Biar nggak kepikiran yang ngendaliin kita. Biar nggak perasaan yang ngendaliin kita. Ya kan? Makanya bahagia bisa kita putuskan. Karena kita yang memutuskan rasa apa yang pengen kita tampilkan. Kalau karena dulu berarti kata si perasaannya gue mau bahagianya kalau misalkan nanti gue dapat begini aja. Si bos ngikut, ya udah deh ngikut. Tujuannya ke situ. Ya. Ya kalau misalkan masih terkendali, masih dikendalikan sama pikiran, nah ini kita belum kenal diri kita. Kita belum kenal dengan apa, kita mau kemana ini, kita tergantung aja si pikiran, tergantung supir aja. Mau bawa kemana sok. Kita nggak paham tujuan kita mau kemana. Ya kan? Nge-Grab aja kita punya tujuan. Kebayang kalau nge-Grab nggak punya tujuan, gue pengen terserah lu Grab lah, bawa gue kemana. Karena nggak ada tujuan tadi. Ya mungkin itu kenapa kita selalu terbawa sama perasaan. Ya kan? Kenapa kita selalu terbawa dengan pikiran-pikiran pendek kita? Karena kita nggak bisa kendaliin dia. Ya, masih belum kenal kita. Kalau kita udah kenal mah ya, nah. Apa yang disampaikan ketika misalkan disampaikan tentang amati pikiran, ngerti kita. Amati perasaan ketika renungan begitu ya.
Amati pikiran yang lewat, contohnya jangan sampai ngikut, jangan sampai terbawa. Ya kan? Itu latihan. Latihan untuk memisahkan antara diri kita dengan pikiran, memisahkan dengan perasaan. Karena kita ini bosnya. Bosnya. Bukan bawahannya. Gitu loh. Jadi yang begitu tadi. Jadi gimana kita bisa kendaliin diri kita? Nah, itu kita udah mulai bisa mimpin diri kita. Kalau masih belum, kejar. Apa ya yang kurang? Apa ya yang salah? Kok gue masih gini, kesel aja? Kok diginiin sedikit udah emosi? Kok gue diginiin dikit udah marah? Kok gue di sini udah nyimpulin hal-hal yang mungkin gue belum tentu tahu kebenarannya? Sumbu pendek tadi. Ini yang akhirnya terkontaminasi, ya kan? Karena saut-sautan di perasaan kita. Kan rasanya rugi kita. Padahal ini yang mau kita bentuk, ini yang mau kita bangun. Fondasi seperti ini yang bikin kita kuat nantinya. Kita nggak akan terganggu sama yang receh, kita nggak akan terganggu sama orang yang gimana pun bentuknya. Karena fondasi kita udah kuat. Bahkan kita nggak terganggu juga untuk memaksa orang berubah. Jadi kalau misalnya kita terlalu sibuk dengan pengen ngerubah orang, yakinlah orang itu akan jadi makin menjadi. Ya. Iya, begitulah. Mungkin lu selama belajar jadi pemimpin nih, khusus yang sekarang di posisi pemimpin, ya begitulah pasti. Maka dorong, sampaikan, lepaskan. Biarin. Karena sekarang kita belajar untuk ke diri kita dulu. Belajar untuk bagaimana kita membenahi diri kita. Belajar bagaimana kita membangun fondasi diri kita. Sehingga kita nggak terkontaminasi, nggak terganggu dengan orang lain. Karena fokus kita ke diri kita dulu. Untuk apa? Untuk ke arah yang lebih baik. Untuk kita bisa bermanfaat. Ya minimal untuk diri kita, untuk keluarga kita. Seperti itu.